Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kembali pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali di kegiatan tahsin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin sampai di surat An-Nisa 9 ayat 10. ya. Baik, kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 11. Oke. Sudah terlihat ya? Ya baik, saya baca dulu. Ayatnya panjang nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yushikumullahu fi auladikum lidzakari mislu khadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fauqas nataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nisuf wali abawaihi likulli wahidim minhumas sudusu mimma taroka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu
fali ummihis tulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudusu min ba'di wasiyati yushi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotam minallah innallaha kana aliman hakima. Tarik main, kita baca bersama. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna thulutha fa in kanat wahidatan wali abawaihi likulli wahidin minhum sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakullahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihis sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tad'una ayyuhum aqrabu lakum faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ya, baik. Kita lihat tajwidnya. Yushikumullahu ya domah wawu sukun at-tabi'i shad kasroh ya sukun juga mat tabi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat.
fi auladikum. Fa kasroh ya sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Lam fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf lam, idhar syafawi, dibaca jelas. Zalnya dibaca double, ada tasdidnya. Lidh zakari mislu khadzil unsayain. Zoknya dibaca double, ada tasdidnya. Khadzil. Alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Unsayain. Ini fathah ya tanwin. Kalau bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca wakof, yang dibaca sukun karena wakof, ini namanya mat layin. Unsayain. Ini namanya mat layin, dibaca melemah, melunak. Kurang lebih 2 harokat, ya, kurang lebih 2 harokat. Mislu khadzil unsayain. Jim tanda wakof boleh berhenti, boleh juga boleh terus. Fa ing kunna nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ya. Ditahan 2 harokat. Fa ing kunna nisa'ang sin fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Nisa'ang fauqos nataini falahunna. Nun tasdid, ya, dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Sulusa ma sarok. Sa fathah alif mat tobi'i, mim fathah alif juga mat tobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Kemudian tarok wakof ada tanda jim, ya. Matarok, ya, dibaca wakof dan pendek, ya, tidak ada tanda panjangnya. Jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus. Wa ing kanat nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kaf fathah alif mat tobi'i. Wahidatan wawu fathah alif juga mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Wahidatan falaha falahan nisuf. Nah, ini hak fathah alif karena bertemu dengan tasdid, maka hanya dibaca pendek, langsung masuk ke tasdid, ke huruf yang bertasdid. An-nisu. Alif lamnya alif lam alif lam samsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun, ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Nah, kemudian an-nisuf ini dibaca wakof, maka shot sukun, fa sukun dibaca antara shot dan fa. Falahan nisuf. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wali abawaihi likulli lamnya dibaca double ada tasdidnya. Wahidim wawu fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat.
Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan ikhfa, safa. Bacaan idgham bi gunnah, idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim. Kasroh tanwinnya tidak dibaca, tapi langsung dibaca mim. Wahidim min humas sudusu. Kasroh tanwin ya apa nun sukun bertemu dengan huruf h, bacaan idhar dibaca jelas, mim fathah alif dibaca pendek karena bertemu dengan huruf bertasdid. Min humas sudusu, alif lamnya alif lam samsiah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai sinnya ada tasdidnya. Sinnya dibaca double. Min umas sudusu mim ma. Nah, mim ma ini harusnya ada nun sukun min dan ma. Tapi ini disembunyikan. Ini, mim ma nun sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Mim mataroka ingkana lahu walad. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kaf fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Domir hak domah terbalik mat silah qasiroh panjang dua harokat sama dengan mat tobi'i. Walad. Nah, ini karena wakof, dalnya dibaca sukun dan kolkolah atau memantul, dibaca memantul, walad, ya ditampakkan pantulannya, kolkolah sugro. Jim tanda wakof boleh berhenti dan boleh terus. Fa'ilam nun sukun bertemu dengan huruf lam, bacaan itu bilahuna. Itu bilahuna. Huruf lam dan huruf ro ya bertemu. Kalau di depannya nun sukun atau tanwin itu bila guna masuk dengan tidak mendengung. Fa illam yakullahu, ini nun sukun bertemu dengan huruf lam lagi, bacaan idgham bila guna, lamnya dibaca double. Domir hak lemah terbalik mat silah qasiroh panjang dua harokat. Waladu domah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bihuna masuk dengan mendengung yaitu mendengung wawu ditahan dua harokat. Waladu wawarisahu. Domir hak domah terbalik mat silah qasiroh, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat silah tawilah. Panjang. Ya, ada mat silah qasiroh, ada mat silah tawilah. Mat silah qasiroh itu kalau yang hak, domir hak, domah terbalik ini tidak bertemu dengan huruf alif. Tetapi kalau bertemu dengan huruf alif, ini mat silah tawilah. Sama dengan mat jais munfasil. Dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Abawahu wawu fathah berdiri mat tawi'i. Fali ummihis tulus. Mimnya di min tasdid ya dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. As-sulus alif lam syamsiah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sa, ditandai saknya ada tasdidnya. Saknya dibaca double. Nah, kemudian sulus wakof, saknya dibaca sukun dan dibaca pendek wakofnya karena tidak ada tanda panjangnya. Fali ummihis sulus. Jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus.
Fa in kana lahu, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar, kaf fathah alif mat tabi'i panjang dua harokat, domir ha domah terbalik, ini mat silah kosiroh, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat silah tawilah. Dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Nggak enak banget ya. Ikhwatun, domah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Fali ummihis sudusu, mim tasdid dibaca gunah atau mendengung ditahan 2 harokat. As-sudusu alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai sinnya ada tasdidnya. Sinnya dibaca double. Mim ba'di, nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab dibaca membalik, nunnya dibaca mim, Ini enak. ada tanda mim kecil berdiri. Mim ba'di ain ya ba'di wasyiyati yushi. Ya, tasdid yang depannya berharokat kasroh namanya mat tamkin. Ya, ditahan 2 harokat. Wasyiyati. Jadi ditahan ya, ditahan 2 harokat. Wasyiyati yushi. Kasroh tanwin bertemu dengan ya. Masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya. Ditandai yaknya ada tasdidnya. Wasyiyati yushi. Ya domah wawu sukun mat tobi'i, shot kasroh ya sukun juga mat tobi'i. Masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Biha audain. Hak fathah alif mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Audain dal fathah ya sukun, ya, yang bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, ini namanya mad layin, mad layin. Mat lain. Dibaca ya melunak panjang 2 harokat. Mat layin. Kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Abaukum alif fathah berdiri mat tobi'i, ba fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjang harus 5 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan idhar safawi dibaca jelas. Wa abna ba sukun ya, ba sukun bacaan qalqalah dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Wa abnaukum nun fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang boleh dibaca panjang harus 5 harokat. Kumnya dibaca wakof dan pendek, ya tidak ada tanda panjangnya. Jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus. La tadruna lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Dal sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. La tadruna. Jangan dibaca la tadruna. Kadang ada yang baca tadruna gitu ya. Tade ya dipantulkan dulu ya. Tadruna.
Ro domah wawu sukun matobi panjang Satu. 2 harokat. Ayyuhum yaknya dibaca double. Ada tasdidnya. Ayyuhum. Jangan dibaca ayuhum ya, tapi ai dulu ya. Ayyuhum aqrabu. Qaf sukun baca mim sukun bertemu dengan huruf alif bacaan idhar safawi. Ayyuhum Ayyuhum aqrabu. Qaf sukun akrabullah. bacaan kolkolah ya, ditampakkan pantulannya. Ya, jangan dibaca akrobu, ya, akrobu. Kadang ada yang baca gitu. Akrobu lakum naf'a. Mim sukun bertemu dengan huruf nun, bacaan izhar safawi dibaca jelas. Ain fathah tanwin alif. Kalau dibaca wakof dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Namanya mat iwad. Naf'a. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Faridotam minallah. Rok kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid ya dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Minallah, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Kemudian lam fathah berdiri mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Innallaha nun tasdid dibaca lunah atau mendengung ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i. Kaf fathah alif mat tobi'i dibaca panjang. Aliman hakima. Lam kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf kha bacaan izhar dibaca jelas. Kaf kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif kalau wakof dibaca fathah dan dibaca panjang 2 harokat, namanya mat iwad. Aliman hakimah. Aliman Baik, kita artikan Yushi berwasiat kum kepada kalian Allahu Allah. Allah berwasiat kepada kalian fi di dalam auladi anak-anak kum kalian li bagi az-zakari anak laki-laki mislu seperti hadzi bagian al-unsayain 2 anak perempuan. Fa maka in jika kunna mereka semua nisaan anak perempuan fauko di atas atau lebih dari isnaini 2 orang 2 orang perempuan fa maka la bagi hunna keduanya bagi mereka itu sulusa 2/3 ma apa dari apa yaitu maksudnya dari apa harta taro
taroka yang ditinggalkan. Wa. Dan in jika Kanan. kanat dia, ya jumlah anak itu perempuan, maksud kanat ada anak-anak perempuan itu wahidatan satu orang, fa maka la bagi ha nya wahidah, Anisa wahidah, anak perempuan yang satu itu an-nisfu, setengah harta peninggalan. Wadan li, bagi abawaihi, kedua ibu bapak, li, bagi kulli, tiap-tiap, wahidin, satu orang, min dari huma, keduanya, as-sudusu, seperenam, min dari ma, harta yang atau apa-apa, taroka, ditinggalkan, in jika kana ada, la bagi hu-nya, yang bagi yang meninggal hu-nya ini, walad, Walad. anak laki-laki. Fa maka in jika lam tidak yakun ada, la bagi hu nya orang yang meninggal, waladun anak, tidak punya anak, wa dan warisan hu-nya, warisannya, abawahu, ibu bapaknya, abawa ini ibu bapak, hu-nya, fa maka li bagi ummihi, ummi ibu, hi-nya, as-sulus, sepertiga. Jadi kalau tidak punya anak, ibunya sepertiga. Fa maka in jika kana ada, la bagi hu-nya orang yang meninggal, ikhwatun, saudara-saudara, fa maka li bagi ummi ibu, hu-nya, as-sudusu, seperenam, min dari ba'di, sesudah menunaikan wasiat tusi yang dia wasiatkan, bi dengan hanya, au atau dainin, Anak-anak. membayar utang, setelah membayar utang. Kalau ada. Abau, bapak-bapak, kum kalian, wa dan abna'u, anak-anak, kum kalian. La, tidak, tadruna, kalian mengetahui, ayu, siapa, hum, di antara mereka, aqrabu, lebih dekat, la bagi atau kepada kum kalian, naf'an, manfaatnya. Faridotan, sebagai ketetapan, min dari Allahi Allah. Inna, sesungguhnya Allah kana ada, aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Ya, baik. Tanya Pak Ustadz. Dalam. Tanya Pak Ustadz. Oh, nggih, saya baca dulu nggih, saya baca dulu artinya nggih. Saya baca dulu artinya. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan.
Seorang anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Masing-masing ya, masing-masing 1/6. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jadi 1/6 kalau yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Karena saudaranya juga dapat bagian, maka 1/6 saja. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Jadi membaginya itu setelah menunaikan wasiat dan membayarkan hutangnya baru dibagi. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, ini arti dari surat Ali An-Nisa ayat 11. Pripun Bu Titin? Nggih, amatun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam pada warahmatullahi dasarnya ini wabarakatuh. adalah hukum waris dalam agama Islam ya Ustadz. Nggih. Ya, nah itu kalau tidak dilaksanakan seperti itu, apakah berdosa? Nah, kalau dilaksanakan tidak seperti ini, apakah berdosa? Ya berdosa. Kalau masing-masing yang berhak tidak ridho. Oh, Nggih. Oh, kalau harusnya ridho ridho enggak semua ya Ustadz. Kalau ridho, insya Allah ya tidak apa-apa. Yang penting Artinya kalau tidak terjadi pertengkaran ya aman-aman saja, gitu. Karena eh, oh, pada dasarnya orang Islam, kan, setahu saya tidak begitu mengetahui hukum waris ini. lah ya lah ini masalahnya di sini ya. Jadi nggih. terutama juga bagi apa Kak, ya umat Islam sendiri mestinya Iya. ya belajar seperti Belajar, ini. belajar. Nah, waris itu kan dibaginya setelah setelah Meninggal. meninggal. Kalau dibaginya sebelum meninggal itu berarti hibah. Ya, Oh, Iya. hibah. hibah, Oke. ya Kalau hibah. hibah nggak menurut ketentuan ini ya, Pak? Pak Ustadz? Kalau kalau hibah ya Tidak suka-suka orang tua, oh, nggih. suka-suka yang punya harta. Itu Ya, tapi yang total namanya waris wajib. itu ya. Makanya kadang kalau termasuk wasiat, ya itu juga harus dilaksanakan. Ya, kalau misalnya orang tua wasiat, ini nanti untuk si A, si B atau Hmm. anak-anaknya itu Hmm. wasiat harus dilaksanakan. Tapi Oke. orang tua berwasiat itu juga harus adil ya, jangan sampai meninggalkan prinsip-prinsip tentang aturan pembagian waris ini. Yang Iya. jelas ya, bagian laki-laki itu adalah sama dengan Dua kali. dua 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 kali. ya, kali. Dua dua kali anak perempuan. eh, perempuan. Nah, misalnya anak laki-lakinya kok ya sudah dibagi sama saja semuanya. Misalnya Ridho. ya, kalau Ridho Ridho nggak Ustaz. apa-apa. Kalau Oh ya iya. semuanya kalau Ridho nggak apa. Yang namanya juga yang penting haknya dipenuhi dulu. Iya. Ya, dipenuhi dulu tentang waris ini. Nah, barangkali memang untuk zaman sekarang mungkin agak agak mungkin ya kalau tidak didasari dengan iman, yang anak-anak perempuan juga merasa sulit menerima ini ya. Kalau tidak Iya.
tidak didasari dengan iman. Dan ini karena apalagi sekarang ini kan keadaannya justru kadang yang wanita, anak perempuan itu kan punya kontribusi yang besar dalam masalah mendapatkan rezeki di keluarganya. Sehingga ya tidak boleh kemudian berpikiran ya tidak boleh dibeda-bedakan. Karena laki-laki perempuan kan sama Ada saja. dasarnya, Nah, ada dasarnya. apalagi, nah mungkin ini ayat ini yang nggak disukai para apa itu ya penggerak penggiat feminis apa feminisme gitu ya, itu yang kesetaraan gender. Nah ini ayat ini nggak suka ini mereka. Jadi mereka pokoknya sama, nggak ada perbedaan laki-laki dan wanita. Tapi ini adalah hukum Allah dalam Al-Quran, maka harus dilaksanakan. Kalau begitu, kalau sebelum meninggal kan hibah namanya itu kan harus ada wasiat hibah wasiat ya, wasiat hibah. Ya, Berarti ada semacam notarisnya ya, Ustadz. ya kalau hibah memang sebaiknya ya segera diurus biar Selesaikan ya administrasinya. administrasi administrasi ya soal soal apa legalitasnya biar nanti ketika orang tua itu meninggal itu tidak repot. Ya meskipun ketika orang tua meninggal juga nggak apa-apa bisa dengan apa dengan surat keterangan kematian. Tetapi kalau orang tua nanti sudah meninggal biasanya semua anak harus ikut tanda tangan. Artinya setuju tidak ada perselisihan. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, kalau mengurus itu saya kira cukup orang tua saja. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Wallahu a'lam nggih. Niki mudah-mudahan nggak salah yang saya jelaskan. Karena tidak semua orang Islam tahu ini. Ya, kadang ini juga kadang yang namanya waris itu kan orang tua punya hak ya untuk mendapatkan warisan. Tadi kalau kalau yang meninggal punya anak, orang tua, bapak seperenam, ibu seperenam. Tapi kalau tidak punya anak, ibu sepertiga. Lebih banyak ibunya. Nah, kemudian kalau punya saudara, maksudnya yang meninggal itu punya saudara laki-laki, maka saudaranya juga dapat. Adik kakak misalnya. Nah, nggih. Dan ibunya eh, seperenam. Nah ini kadang kan yang dikasih itu kan cuma anak saja ya. Nggih. Paling-paling juga orang tua juga dikasih. Tapi kebanyakan fokus pada anak saja. Baik, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita untuk pagi hari ini satu ayat sudah panjang ya. Panjang. Ini ayat berikutnya juga panjang sekali juga. Iya. Wow, panjang. Oke. Baik, kita akhiri dengan membaca Shadaqallahul Adzim. Kita tutup tahsin kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.